Selamat malam semuanya. Kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya, Erson Muhammad. Kita akan berdiskusi terkait krisis legitimasi politik Donald Trump sebagai ancaman supremasi Amerika Serikat dalam politik global. Hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat yang berlangsung pada tanggal 8 November 2016 cukup mengejutkan dunia internasional. Hal ini tidak terlepas dari kemenangan Donald Trump sebagai kandidat Partai Republik yang sekaligus mengagalkan upaya Hillary Clinton untuk menjadi presiden perempuan pertama di AS. Kemenangan Donald Trump menimbulkan kekhawatiran dunia internasional, terutama dunia Islam, karena selama masa kampanye Trump seringkali mengeluarkan pernyataan politik berupa rencana pembatasan masuknya imigran dari dunia Islam ke Amerika. Hal itu tentunya jarang terjadi dalam demokrasi Amerika yang menganut paham demokrasi bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, bahwa mereka tidak menerima hasil pemilihan yang demokratis. Itu menunjukkan bahwa adanya protes terhadap suara Tuhan, dan ini menjadi catatan tersendiri akan adanya cacat dari demokrasi negara tersebut. Teori legitimasi. Presiden Donald Trump dalam kancah politik global dan di dunia Islam secara lebih khusus, maka landasan teori yang dibangun untuk membantah hal tersebut adalah teori tentang legitimasi. Legitimasi biasanya sekedar didefinisikan sebagai sesuatu yang sah. Dengan demikian, sangat penting untuk membedakan antara kekuasaan dan otoritas. Legitimasi adalah kualitas yang mengubah kekuasaan yang telanjang menjadi otoritas yang sah, yang memberikan sifat wibawa yang mengikat pada perintah dan komando. Memastikan bahwa ia dipatuhi karena hal tersebut merupakan suatu tugas dan bukan karena ketakutan. Tentu saja terdapat hubungan yang sangat erat antara legitimasi dan otoritas, karena kedua istilah itu seringkali digunakan secara sinonim. Weber memaknai legitimasi sebagai keyakinan mengenai hak untuk memerintah, keyakinan pada legitimasi dengan kata lain ketika rakyatnya siap untuk mematuhinya. Sistem pemerintahan dapat dikatakan sebagai sistem pemerintahan yang mempunyai legitimasi politik. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kepatuhan rakyat terhadap pemimpinannya, maka semakin tinggi tingkat legitimasi politik dari pimpinan tersebut. Kehadiran Trump sebagai sosok kuat yang mengerikan, menurut William Liddell, akan meruncingkan benturan peradaban kembali atau clash of civilization, istilah yang pernah dipergunakan oleh Samuel Huntington pada dekade tahun 1960-an. Pernyataan yang akan memperkerat masuknya imigran muslim ke Amerika yang disurgai sebagai komunitas yang berpotensi melahirkan terorisme atau bukan. Meruncingkan clash of civilization tersebut, itulah mengapa dunia menyambut kemenangan Trump dengan segala kecemasan, berbeda dengan Obama tahun 2008 silam. Sejak awal ketegangan politik diprediksi akan muncul itu, yaitu ketegangan hubungan antara Barat dengan Timur. Sebagaimana rencananya, melarang masuk orang Muslim di wilayah AS untuk mewaspadai terorisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, legitimasi dimaknai sebagai salah satunya sebagai pernyataan yang diakui keabsahannya. Pengesahan krisis legitimasi politik berarti suatu pemerintahan tidak mendapatkan pengakuan publik secara luas. Menurut jargon Habermas, krisis legitimasi muncul karena loyalitas dan kepatuhan massa tidak dapat dipelihara dengan baik. Dengan demikian, krisis legitimasi belum tentu menjadikan krisis sistem, melainkan krisis identitas, yaitu ancaman langsung bagi integrasi sosial. Krisis legitimasi inilah yang nampaknya membayangi AS di bawah kepemimpinan Trump. Krisis legitimasi itu mulai terlihat salah satunya ketika Trump tidak mampu menghadirkan musisi kelas A pada malam menjelang pelantikannya. Hal berbeda dari Barack Obama yang mampu menghadirkan bintang raksasa. Tidak lama setelah dinyatakan menang dalam Pilpres Amerika Serikat tahun 2016, terkuak di media sosial mengenai salah satu rahasia penting di balik kemenangan Trump. Yang tokoh kontroversial itu ternyata ada peran Rusia, terutama Presiden Vladimir Putin, yang membantu Trump dalam mengalahkan kandidat yang diunggulkan dunia internasional pun. Putin membantu Trump
dalam menjatuhkan popularitas Hillary Clinton dengan menginstruksikan menyebarkan berita-berita yang merusak reputasi Hillary Clinton. Donald Trump adalah Presiden Amerika Serikat AS yang cara berpikirnya keluar dari mainstream. Cara berpikir Presiden AS pada umumnya. Itulah yang membuatnya sebagai presiden yang menang dengan tren populisme, tetapi tidak mempunyai legitimasi politik yang kuat, baik itu dalam tataran domestik maupun dunia internasional. Salah satu yang menjadi faktor lemahnya legitimasi politik Trump sekaligus kontroversial adalah adanya intervensi Rusia, terutama Vladimir Putin, di balik kemenangannya. Ini juga yang berada di luar mainstream atau garis politik AS sebagai negara superpower di dunia. China dan Rusia telah bangkit dan bersiap untuk merebut mahkota tersebut yang selama ini berada dalam genggaman AS. Bahkan China berani mengambil sikap secara terang-terangan dalam merespon kebijakan proteksionisme Trump. Sehingga perang dagang yang terjadi dari proteksionisme Trump akan memperhadapkan antara dua negara superpower di dunia, Amerika versus China. Inilah yang menjadi kekhawatiran global jika perang dagang kedua negara ini tidak dapat diselesaikan. Dampaknya adalah pada perekonomian global. Sekian dan terima kasih. Teman-teman sekalian, jangan lupa bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada jurusan ilmu politik dan teman-teman akan mempelajari banyak hal dalam ilmu politik, bagaimana sebuah kekuasaan dan pemerintahan bekerja. Silahkan teman-teman lihat link di bawah ini untuk bergabung bersama kami. Jangan lupa bergabung ya teman-teman sekalian.